jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah online MDC Samarinda. Senang sekali bisa menyambut Anda semua, terutama bagi Anda yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi pujian dan penyembahan. Karena itu, persiapkan diri Anda dalam memasuki ibadah hari ini. Selamat menikmati ibadah. Shalom gereja Tuhan. Satu alasan kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang besar dalam hidup kita. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru dan mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Singing, oh Yesus, Kau berkuasa untuk Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya.
Memang menikmati hadirat-Mu Tuhan. Jesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik
satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Semua kemurahan-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah kami yang hidup. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Sungguh kami rindu hadirat-Mu, Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, Yesus. Oh, mari tinggikan Dia.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang boleh bertemu online. Jadi nggak fair sekali, saya nggak bisa lihat tapi saya bisa dilihat ya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, apa yang kami ucapkan, apa yang terpikir di dalam hati kami, betul-betul boleh berkenan di dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman ini. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mendapat tema tentang berbicara, tentang perkataan, bagaimana kita bicara, the power of words. Saya ingin ambil dari kitab Yakobus, pasal yang ke-1 ayat 17 sampai 19, dan nanti ada juga Yakobus ayat pasal yang ketiga, kita akan lihat sedikit. Kita lihat sekarang yang Yakobus 1, 17 sampai 19. Saya bacakan ya. 17, ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ayat ke-19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, nanti di tengah-tengah itu saya ingin memasukkan Yakobus pasal yang ketiga dari ayat 1 sampai 12, tapi kita tidak perlu membacanya ya. Mari kita lihat sekarang. Zaman berubah terus. Semua mencoba menyesuaikan diri untuk dapat melampaui dan melewati bermacam-macam tantangan hidup. Untuk tidak tenggelam dalam kehiruk-pikukan gelombang-gelombang yang dahsyat, kita harus mampu melewatinya dengan penuh hikmat. Dalam beberapa minggu yang baru ini saja, ya beberapa minggu yang lalu kita itu belajar. Kita belajar 2 minggu yang lalu menjaga hati kita, kemudian menjaga mata kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana menjaga perkataan kita. Karena kata-kata kita bisa membangun tetapi juga bisa meruntuhkan. Dalam bahasa Mandarin ada satu pepatah yang sering sekali dipakai oleh orang-orang tua Mandarin, yaitu penyakit masuk dari mulut. Bencana keluar dari bibir. Artinya hua chong kou ri, hua chong kou chut, bing chong kou ri. Ini sangat-sangat terkenal. Artinya kalau kita makannya tidak benar, tidak jaga makan, tidak jaga mulut kita, maka kita akan sakit. Tetapi kalau kita tidak menjaga mulut kita, tidak menjaga bibir kita, apa yang kita ucapkan, maka kita membawa bencana. Kita diajarkan agar kita cepat mendengar dan lambat berbicara dan lambat marah. Karena perkataan kita dapat membangun tetapi juga dapat menghancurkan. Nah, kita lihat Yakobus pasal yang ketiga. Itu betul-betul dari ayat 1 sampai 12 berbicara tentang lidah. Dikatakan bahwa kuda itu dikekang melalui mulutnya. Kapal-kapal dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walau hanya anggota kecil dari tubuh, namun betul-betul dapat membawa kehancuran, ya, dapat memegahkan dan juga dapat menghancurkan menghancurkan dunia ini. Seperti api kecil yang dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, merupakan suatu dunia kejahatan dan dapat menjadi sumber dosa yang mengendalikan kehidupan kita. Saya mau kasih satu ilustrasi. Ada seorang anak yang selalu
dikatakan oleh orang tuanya harus pintar, harus juara 1, telah berusaha untuk mendapat nilai yang terbaik. Tetapi satu saat dia hanya berhasil untuk menjadi juara 3. Dia sangat takut dan tidak berani memperlihatkan rapornya kepada orang tuanya. Kemudian temannya mengganggu dia, mengatakan bahwa kalau mamanya tahu dia itu tidak mendapat juara 1, maka dia akan diusir dari rumahnya. Saking takut ini anak, pada akhirnya dia bunuh diri. Dan dia mati. Padahal belum tentu mamanya akan membunuh dia. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berapa banyak bangsa yang hancur hanya karena perkataan yang diperkatakan tanpa disaring. Ada 4 perang besar dalam sejarah yang dipicu oleh berita bohong. Banyak sekali pasangan suami istri bercerai karena ucapan yang belum tentu benar. Banyak sekali manusia menjadi korban karena ucapan yang salah atau yang sebenarnya tidak disengaja. Kita tahu Jerman saja hancur karena perkataan Hitler. Mari, mungkin kita masih ingat yang namanya Ahok. Ahok itu dipenjarakan selama 2 tahun hanya karena 1 kata Almeida. Hanya 1 kata saja. Dia harus masuk penjara selama 2 tahun. Nah di Yakobus 3:1-12 yang bicara tentang lidah, di situ dikatakan di ayat yang kedua, kalau saja kita itu tidak bersalah dalam perkataan kita itu adalah orang yang sempurna. Jadi orang yang sempurna adalah yang mampu mengendalikan lidah kita. Karena begitu kita mampu mengendalikan lidah kita itu sudah bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Kuda dikekang melalui mulutnya. Kapal yang besar juga dikekang oleh kemudi. Demikian juga lidah walaupun kecil yang bisa memegahkan perkara-perkara besar. Api yang kecil dapat membakar hutan. Demikian juga lidah. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota. Tapi dikatakan di situ tidak ada satu orang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Dikatakan juga di ayat ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Memang betul lidah ini sungguh luar biasa. Jadi kita mau belajar bagaimana kita boleh mengeluarkan perkataan dari bibir kita. Sering sekali kita itu bicara asal keluar saja tanpa pikir panjang. Kalimat yang kita ucapkan kita tidak pikir. Apakah kalimat kita ini menyakitkan hati orang lain. Atau menyejukkan orang lain. Atau merusak kehidupan orang lain. Jadi yang kita mau pelajari hari ini yang pertama adalah lambat untuk berkata-kata. Itu di Yakobus 1:19. Lambat untuk berkata-kata. Sering sekali kita begitu mendengar sesuatu, kita langsung menjawab atau langsung menilai. Belum tentu itu benar. Pernah apa tidak mendengar ada satu orang ibu yang meninggalkan bayinya ketika pergi belanja dan dijaga oleh seekor anjingnya yang sangat setia. Dalam perjalanan pulang tetangga itu ada seorang tetangga memberitahukan bahwa mungkin anjingnya telah menggigit anaknya karena mulut anjing itu penuh dengan darah. Begitu sang ibu melihat mulut anjing itu penuh dengan darah, hal yang pertama adalah dia marah dan dia tahu anaknya pasti sudah mati dan dia pukul itu anjing sampai anjing itu mati. Setelah anjing itu mati, mamanya ini langsung masuk ke rumah siap untuk melihat mayat anaknya. Apa yang dia lihat? Ada seekor ular berbisa yang sudah mati tergeletak dengan penuh darah. Jadi darah yang ada di mulut anjing itu adalah darah ular yang digigit oleh anjing itu untuk menyelamatkan bayinya. Jadi kadang-kadang kita bicara tanpa melihat fakta. Suka-suka kita. Apa yang kita pikirkan keluar. Jadi dikatakan kita harus lambat untuk berkata-kata. Hanya dengan satu kalimat yang tidak benar
orang itu telah membunuh anjingnya yang setia. Ingat Bapak Ibu bahwa ucapan yang sudah keluar itu tidak lagi bisa ditarik kembali. Oleh sebab itu, yang kedua yang kita harus pikirkan adalah berpikirlah dahulu sebelum berkata-kata. Karena mengatakan aku telah memaafkanmu atau mohon maaf kepadamu itu tidak ada artinya. Mengapa? Karena semua kata-kata yang telah pernah kita ucapkan tidak pernah lagi bisa dikembalikan. Jadi pikirlah sebelum berkata-kata. Atau saya katakan kita itu harus betul-betul mengerti sebelum kita bicara, kita harus pikir benar-benar. Nah kemudian selanjutnya yang kita mau belajar adalah bagaimana kita itu mempergunakan perkataan yang berguna. Bila kita dapat berpikir sebelum bicara, maka perkataan kita itu sangat memiliki kekuatan. Jadi kita harus mempergunakan perkataan yang berguna, yang membawa kesembuhan, yang membawa kekuatan bagi yang mendengar. Ucapan yang mendengarkan sukacita, harapan, kesehatan bagi mereka yang ada di sekeliling kita. Jangan mengeluarkan perkataan yang melukai orang. Misalnya kamu bodoh, misalnya kamu ini memang tidak bisa lagi buat apa-apa, kamu memang malas. Itu adalah perkataan yang menghancurkan. Memang kamu sudah tidak bisa ditertolong lagi. Kadang-kadang kita katakan begitu. Kamu memang tidak berguna, kamu bodoh, kamu tolol. Kalimat-kalimat yang menghancurkan hati, yang melukai, yang menghilangkan semangat, bisa menghasilkan buah yang sangat pahit. Bisa membuat yang mendengarkannya itu kehilangan percaya diri dan bisa membawa kegagalan bagi mereka. Oleh sebab itu kita harus tahu, kita harus belajar. Kita tahu bahwa memang lidah itu, kata orang tua ya, lidah itu tidak bertulang. Tetapi lidah itu cukup kuat untuk menghancurkan hati. Artinya apa yang kita ucapkan bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Nah di Amsal 18:21 dikatakan hidup dan mati dikuasai Allah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita mengeluarkan yang positif, hasilnya juga akan positif. Kita bisa menggantikan ucapan yang membawa hasil negatif menjadi yang menghasilkan positif. Misalnya kita mempergunakan perkataan yang menjadi sumber kehidupan. Bahwa kalau orang sudah dengar, orang tahu bahwa wah ini luar biasa. Mereka itu merasa diberkati ya. Perkataan-perkataan yang penuh dengan hikmat. Perkataan-perkataan yang memulihkan, yang menyembuhkan hati yang terluka. Dan jangan lupa, apapun perkataan itu harus yang benar. Tidak boleh yang tidak benar. Ya, kita juga harus mengucapkan kata-kata untuk masa depan yang cemerlang, yang gemilang, impian dan harapan. Nah, itu semua adalah gunakan perkataan yang memberi semangat, yang menyegarkan, yang menolong, yang membangun, yang mengangkat. Agar apa yang kita sampaikan boleh memberikan inspirasi bagi mereka yang mendengarkan dan boleh mengubah mereka menjadi lebih baik, bertumbuh, dan menambah percaya diri mereka. Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang perkataan. Ya. Setiap kita mendengarkan perkataan, dan kita ingin mendengar perkataan yang membangun dan yang memberi semangat. Nah ini yang kita harus pelajari. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin sedikit potong. Di Yakobus 3 ayat 11-12 itu dikatakan demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Satu mata air tidak akan mungkin mengeluarkan air yang tawar sekaligus air yang pahit. Satu mata air tidak mungkin bisa mengeluarkan air yang asin dan air yang tawar. Tidak mungkin. Satu mata air hanya dapat mengeluarkan satu jenis air. Sama seperti ayat ke-12 mengatakan pohon ara tidak akan bisa menghasilkan buah zaitun.
Dan pohon anggur tidak mungkin menghasilkan buah ara. Yang artinya yang benar adalah kita kalau bicara harus benar, harus bijak, harus penuh kasih. Dan itu kata-kata yang bijak, yang penuh kasih, yang penuh hikmat tidak mungkin keluar dari hati yang tidak penuh hikmat, hati yang tidak mengasihi. Tidak mungkin. Jadi kata-kata yang bijak tidak mungkin orang yang bijak, yang hatinya bijak, yang hatinya baik, yang penuh dengan kasih tidak mungkin bisa mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang merusak, kata-kata yang menghambat, yang membawa kepahitan. Oleh sebab itu untuk menjaga lidah kita harus mulai menjaga hati kita. Oleh sebab itu yang ketiga yang kita harus pelajari adalah hati yang takut akan Tuhan. Hati yang benar akan mengeluarkan ucapan yang benar, akan mengeluarkan ucapan yang menyejukkan, ucapan yang membangun, ucapan yang tidak menjatuhkan. Hati yang benar adalah hati orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu di Yakobus 1 ayat ke-17 yang kita baca tadi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya apa? Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan Dia. Luar biasa sekali. Jadi hanya Tuhan yang bisa memberikan yang terbaik bagi kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita roh kebenaran. Oleh sebab itu hari ini apa yang kita pelajari adalah bagaimana kita itu boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata, ingat baik-baik, tanya kepada diri kita sendiri, apakah ini sudah benar? Apakah yang aku sampaikan ini bukan hoax? Apakah yang aku sampaikan ini memang sudah benar, ya? Kemudian apakah ini berguna? Kalau sudah benar, kalau sudah berguna, apakah ini baik? Dan yang terakhir kita harus tanya, apakah apa yang aku ucapkan ini berkenan di hadapan Tuhan? Jadi semua perkataan yang membawa berkat, yang berkuasa, datang dari hati yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu bicaralah dengan perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apapun yang kita ucapkan yang menyenangkan hati Tuhan, pasti juga membangun manusia. Kadang-kadang kita begitu mengangkat telepon, dapat berita dari teman, kemudian kita mulai bahkan di telepon pun sudah menggosipkan orang lain. Hari ini kita mau belajar, kita harus mengontrol lidah kita. Bila kita tidak mampu mengontrol lidah kita, maka kita akan celaka. Berbicaralah lebih sedikit. Dengan bicara lebih sedikit, kita sudah mulai mengurangi dosa kita. Jadi kita harus bisa menguasai. Jangan kita itu bicara apa saja suka-suka kita. Saya selalu tidak bisa lupa bagaimana Hitler menyulap negaranya hanya dengan perkataan dia yang propaganda. Kita berpikir yang tidak baik itu ada di sana, di TV, di berita. Sebenarnya yang tidak baik itu ada di dalam hati kita. Kadang-kadang kita lupa. Kita kurang hati-hati sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Bahkan kita kadang-kadang mengeluarkan kata-kata negatif tentang negara kita. Kadang-kadang tentang gereja kita. Kadang-kadang tentang pemimpin kita. Saya ingat bahwa bila perkataan kita tidak penuh hikmat, maka kita akan menghancurkan apakah orang lain, apakah diri kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita. Ingat bahwa setiap perkataan itu punya kuasa. Itulah sebabnya hari ini yang dibicarakan adalah the power of words. Kita bisa memuji Tuhan dengan bibir yang sama, tetapi kita juga bisa mengutuk Tuhan, mengeluarkan kutuk dari bibir yang sama. Oleh sebab itu kita hari ini belajar.
kita mau pakai bibir kita hanya untuk memuji Tuhan. Hanya memuji Tuhan, mengeluarkan kata-kata yang benar. Jadi ingat, di ayat ke-19, Yakobus 1 dikatakan, lambatlah untuk berkata-kata dan juga lambatlah untuk marah. Pergunakanlah perkataan yang berguna dan ingat, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Jadi berkata-katalah dengan perkataan yang terbatas, yang benar, dan yang membangun, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya pada waktu kita bisa melakukan itu semua, maka Tuhan disenangkan, dunia didamaikan, keluarga juga damai, gereja juga damai, dan kita sendiri pribadi juga mendapatkan damai. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kami boleh bercakap-cakap, mengeluarkan perkataan yang baik dan yang benar. Kami tahu Tuhan, kami sering sekali keceplosan. Kadang-kadang belum melalui otak. Kami sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan Engkau. Kata-kata yang bisa merusak orang lain. Kata-kata yang membuat orang terluka dan sakit hati. Ajarkan kami ya Tuhan. Mulai hari ini kami mau mengeluarkan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang memberi semangat. Kata-kata yang mendatangkan sukacita. Kata-kata yang penuh dengan kasih yang datangnya dari Engkau. Tuhan, kami tahu bahwa untuk bisa menjadi orang yang mengeluarkan kata-kata yang benar dan yang baik, yang penuh hikmat, yang datangnya dari hati yang tulus, kami itu harus takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, yang pertama kami ajarkanlah kepada kami, agar kami itu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sebelum kami mengeluarkan kata-kata kami terhadap saudara-saudara kami, bahkan saudara-saudara kami yang kami tidak suka, mari ajarkan kami untuk mengerti apakah ucapan kami menyenangkan-Mu. Tuhan tolong kami. Kami semua adalah manusia berdosa. Kami semua adalah manusia yang terbatas. Tapi kami percaya pada waktu kami takut akan Tuhan, maka hidup kami, ucapan kami akan menjadi berkat dan membawa damai. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai dengan firman-Mu dan kami berdoa dengan ucapan syukur hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulyalah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Hey! Mari bersorak, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulyalah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta,
surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Hanya bagi Dia segala pujian dan hormat. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Saya percaya kita semua hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita akhiri ibadah kita, karena saya percaya juga berkat Tuhan yang kita terima hari ini akan berlimpah dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan itu memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar apapun pergumulan kami. Pada hari ini Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Berkati keluarga mereka. Berkati usaha, pekerjaan mereka. Berkati juga kesehatan semua anak-anak-Mu. Studi mereka Tuhan berkati. Jadikan mereka berhasil di tengah-tengah kondisi seperti ini. Sebab ada Tuhan yang bisa kami harapkan dan kami andalkan dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah kami secara online. Kami percaya Anda terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah online ini, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan persepuluhan ke rekening gereja dengan cara khusus para teenager. Ikutilah ibadah online Image Teens setiap hari Sabtu pukul 6 sore melalui channel YouTube Image Teens Samarinda. Ibadah Star Kids dapat diikuti melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 11 siang. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Kak Louis. Doa Deeper dapat diikuti secara online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui channel YouTube MDC Samarinda. Selama Doa Deeper, Anda dapat mengirimkan pokok doa Anda untuk didoakan dalam Doa Deeper. Terima kasih untuk tetap terkoneksi dengan MDC Samarinda. Anda bisa follow dan subscribe ke media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, maupun aplikasi MDC Samarinda. Terima kasih telah beribadah bersama kami, dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya.